Tidak ada larangan untuk menyembelih sapi atau hewan-hewan sembelihan yang betina. Yang dilarang hanya menyembelih sapi betina yang produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji hanya milik Allah. Segala keagungan, kemuliaan, kepunyaan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada kekasihnya Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sahabat-sahabat beriman yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa dalam kajian kuantum sentuhan qalbu. Kali ini kita masih bicara seputar kurban. Kita berada hari ini dalam 4 hari di bulan Zulhijjah. 4 hari sudah kita melaksanakan ibadah menikmati jamuan Allah di bulan Zulhijjah, yang mudah-mudahan upaya yang kita lakukan diridhai dan Allah makin mencintai kita semua. Bapak Ibu sahabat beriman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kata Allah, sungguh kami telah memberikan nikmat yang banyak. Maka dirikan salat, fashalli li rabbika wanhar, dan berkorbanlah. Jadi perintah salat itu kemudian Allah iringkan dengan berkorban. Artinya kurban adalah begitu penting Bapak Ibu sahabat-sahabat semua, sehingga Rasulullah SAW sebagaimana pernah kita sampaikan pada kajian sebelumnya juga menyampaikan bahwa ketika kita tidak berkorban, sementara kita mampu untuk menyembelih hewan kurban, maka jangan dekati musallaku, kata Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah bahas pada kajian kita sebelumnya beberapa hal terkait dengan perintah kurban. Kali ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih sering ada di tengah-tengah masyarakat kita, terutama terkait dengan adanya edaran-edaran yang disampaikan oleh pemerintah, baik itu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, bahwanya adanya larangan penyembelihan sapi betina yang produktif. Baik Bapak dan Ibu, mari kita merujuk secara syar'inya apa yang telah dilakukan oleh para rasul, para nabi terkait dengan kurban yang sesungguhnya telah dimulai semenjak zaman Nabi Adam. Ketika Habil dan Qabil diperintahkan untuk melakukan pengorbanan ketika terjadi sengketa antara Habil dan Qabil, sehingga ketika diperintahkan untuk berkorban, maka Habil memilih dari apa yang terbaik yang dia miliki. Dia memiliki hewan-hewan terbaiknya, sehingga dia pilih dari hewan-hewan yang dia miliki itu, hewan-hewan yang paling bagus, yang paling gagah, yang paling gemuk, yang paling bersih, yang tidak ada sedikit pun cacatnya. Dia mempersembahkan yang terbaik yang dia miliki kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Qabil, dia menggunakan logikanya, kalau yang dia persembahkan ini pun tidak akan sampai kepada Allah, kepada Tuhan, sehingga dia ambil apa yang ada di kebunnya, apa adanya yang sangat sederhana, karena dia tidak meyakini akan sampai kepada Allah apa yang dia korbankan itu. Yang penting dia melaksanakan korban yang diperintahkan. Dia tidak memperhatikan nilainya pengorbanan itu, tapi dia hanya sebatas mengerjakan saja apa yang diperintahkan untuk berkorban, sehingga korbannya Qabil tidak diterima. Bapak Ibu, sahabat-sahabat beriman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat apa persyaratan kurban? Yang pertama
apa yang dicontohkan baik oleh Nabi Ibrahim, baik Habil, maupun juga oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Ibrahim alaihissalam juga mempersembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pengorbanan putra kesayangan yang beliau persembahkan itu Allah ganti dengan seekor kibas sembelihan yang besar. Begitu juga Nabi Muhammad SAW mempersembahkan sembelihan-sembelihan yang luar biasa. Puluhan ekor onta yang beliau sembelih dengan tangan beliau sendiri. Kemudian juga sembelihan-sembelihan terbaik yang lainnya. Maka dari itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ditanyakan apa persyaratan kurban, yang pertama adalah hewan-hewan yang terbaik yang kita miliki ataupun yang kita usahakan untuk mendapatkannya. Hewan itu harus fisiknya baik, bagus, kemudian tidak berpenyakit, tidak cacat dan segala macamnya. Sehingga Rasulullah SAW pun menetapkan 4 hal yang dilarang dalam kurban ini. Yang pertama, kata Rasulullah, adalah hewan yang akan disembelih tidak boleh hewan yang buta dan kelihatan butanya. Dan yang kedua adalah tidak dibolehkan hewan yang sakit yang sangat kelihatan sakitnya. Ia akan menyebabkan nantinya hasil sembelihan itu, apa yang ada dalam tubuhnya. Kadang-kadang kita temukan adanya belatung dan segala macamnya. Bibit-bibit penyakit yang dalam tubuhnya juga akan menyebabkan juga gangguan kepada kita yang mengkonsumsi daging itu. Kemudian yang ketiga, juga tidak dibenarkan menyembelih hewan yang pincang atau tidak bagus, atau kakinya berjalannya tidak bagus. Kemudian yang keempat, tidak dibenarkan menyembelih hewan yang sangat kurus sehingga kita tidak menemukan dagingnya, termasuk kita tidak menemukan dalam tulangnya, sumsum di dalam tulangnya. Dan ini 4 hal yang dilarang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait umur, yang pertama untuk kambing itu umurnya harus lebih dari 1 tahun. Begitu juga dengan domba, walaupun ada yang mengatakan untuk domba ini dibolehkan 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi untuk kambing adalah di atas 1 tahun. Kemudian untuk sapi dan kerbau, ini adalah dalam umur di atas 2 tahun. Atau memasuki ke tahun yang ketiga. Sementara untuk onta adalah di atas umur 5 tahun atau memasuki tahun ke-6. Ini semua adalah ditujukan untuk menghasilkan hasil-hasil yang terbaik, daging-daging yang terbaik, daging-daging yang lezat. Karena ketika terlalu muda, ini akan menghasilkan daging yang bergetah, yang berlendir, yang tidak enak untuk dikonsumsi. Dan begitu juga ketika terlalu tua, dagingnya juga mempunyai serat-serat yang keras, yang juga tidak enak untuk dikonsumsi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping kriteria itu, sesuai dengan apa yang sering ditanyakan kepada kami, bagaimana dengan jenis kelamin dari hewan itu sendiri? Kita juga dibatasi oleh suatu aturan, suatu regulasi, yaitu Undang-Undang 41 tahun 2014. Melarang untuk melakukan penyembelihan terhadap sapi betina yang produktif. Dan ini dilanjutkan dengan edaran oleh kepala-kepala daerah yang ada di provinsi maupun di kabupaten kota untuk menindaklanjuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu. Apa maknanya sahabat-sahabat semua? Kita sampai hari ini, sampai sekarang ini masih mengimpor daging. Artinya kebutuhan daging kita belum terpenuhi dari produksi yang ada di dalam negeri kita. Sehingga kita tetap setiap tahunnya melaksanakan program
peningkatan populasi ternak di Indonesia ini. Kita selalu apakah dengan program siwap agar sapi betina tetap harus bunting. Inseminasi dan semuanya dilakukan oleh pemerintah. Sehingga ini tujuannya tidak lain, tidak bukan adalah agar kita bisa melakukan secepat mungkin swasembada daging dengan peningkatan populasi ternak kita. Dan tentunya ini sangat terkait dengan sapi betina yang produktif. Sehingga inilah yang dilarang untuk menyembelihnya, termasuk untuk disembelih ketika hari raya Kurban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada larangan untuk menyembelih sapi atau hewan-hewan sembelihan yang betina. Namun, ketika kita melihat maslahatnya daripada mudaratnya, tentu tidak salah juga kalau kita mengambil hal yang lebih ada manfaatnya ketimbang mudaratnya, yang juga akan merugikan kita semua di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Namun jelas yang dilarang hanya menyembelih sapi betina yang produktif. Tetapi yang tidak produktif tentunya ini tidak dilarang. Bagaimana kita melihat sapi betina yang tidak produktif? Juga Kementerian Pertanian juga secara teknis juga telah menetapkan garisan-garisan sapi-sapi yang tidak produktif. Yang pertama adalah sapi yang berumur di atas 8 tahun. Dan yang kedua adalah sapi yang telah mempunyai anak 5 ekor. Ketika seekor sapi betina telah dikawinkan selama 2 kali. Kemudian juga telah dilakukan pengobatan sebanyak 2 kali. Namun juga tidak produktif. Tidak melihatkan hasil kebuntingannya. Maka untuk ternak sapi, ternak-ternak yang seperti ini sudah bisa dikeluarkan surat keterangan status reproduksinya atau SKSR-nya oleh tenaga medis veteriner kita yang ada di kabupaten kota. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika sapi-sapi betina yang memang telah dinyatakan tidak produktif atau mandul, dan ini juga dapat kita jadikan sebagai sembelihan kurban, dan kadang-kadang sapi-sapi yang mandul ini juga lebih gemuk, lebih bagus fisiknya, dan hampir sama dengan sapi yang jantan dengan kondisi umur yang sama. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang terakhir, yang juga sangat penting kita perhatikan, saat penyembelihan kurban, waktunya harus berada pada sesudah Salat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah dan pada hari Tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Ketika kita lakukan penyembelihan di luar itu, maka dia akan jatuh sebagai sembelihan sedekah biasa ketika itu kita bagi-bagikan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari semuanya ini menjadi perhatian bagi kita bersama agar kurban kita tahun ini merupakan kurban terbaik kita dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bulunya, bukan dagingnya, bukan juga darahnya, tapi adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, kita semakin dicintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini interaksi ini semakin dalam di dalam diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain nanti yang akan keluar dari lisan kita. Ketika berpisahnya roh ini dengan tubuh yang kasar ini, yang akan busuk ini, selain kalimah la ilaha illallah, dan Allah akan memanggil kita dengan panggilan kesayangannya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan Allah lemparkan kita ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjuang Bapak dan Ibu. Banyak maaf. Selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat beriman yang disayangi Allah, ketika semua yang kita sampaikan tadi Bapak Ibu dapat merasakan manfaatnya, maka jangan lupa like,
subscribe, dan bagikan kepada semua sahabat-sahabat kita yang lain, agar mereka juga dapat mengambil manfaat terhadap apa yang kita sampaikan. Selamat berjuang Bapak dan Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.